Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita merancang, kemarin lama kita rancang nih, baru bisa terrealisasi hari ini kan 4 orang katanya, 1 orang sakit tuh, masih sakit sekarang. Doakanlah dia semua supaya bisa cepat sembuh. Abang kemarin udah kan, tapi nggak apa kita ulang-ulang lagi biar semakin kuat ya, harus. Dan Quran pun mengulangnya banyak kali gitu Pak. Kadang-kadang kita aja yang terlalu lupa. Jadi pagi ini kita bicara tentang jiswab. Saya tak bicara wapnya, saya bicara jisnya ya. Zakat, infak dan sedekah. Ini yang kadang-kadang di hampir-hampir kita nih tidak bisa membedakan tuh mana infak, mana sedekah ya kan. Kok zakat adalah karena konotasinya duit tadi yang banyak, maka dia bisa bedakan tuh gitu. Nah, yang sedekah, nah itu bermula dari sebagai kita nak hidup di dunia ini adalah bekalan hidup. Bekalan hidup itu adalah untuk kita nyambung ke alam berikutnya setelah alam dunia, itu adalah takwa. Semua mau dikatakan orang bertakwa kan? Marah dikatakan orang tak bertakwa, apa dikatakan orang kafir. Ya kan? Nah, orang bertakwa itu atau mutakin, ya kan? Itu adalah orang yang istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita laki-laki ini kan tiap Jumat nih diingatkan nih kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ternyata pesan takwa ini bukan hanya disuruh orang beriman, manusia. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakumul lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Itu nanti kita buka di Al-Baqarah 215. Ini disebut biar kita bisa catat. Nah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakumul lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kau saya catat Kak? Perhatikan saya ngomong ya. Handphone silent kan. Di sini kau tanya Pak Ridwan tuh, yang boleh ngangkat telepon tuh kalau emak telepon. Oh. Cewek Pak, cowok. Kan dah sepakat. Bini tak boleh kan? Cowok boleh tak? Hah? Cewek cowok. Cewek cowok apa lagi belum jadi belum sah. Bini tak boleh. Emak tak boleh. Tanya abang boleh. Tengok dia tahu. Di sini peraturan kan dia tuh Pak Iwan tuh. Sadis peraturannya kan. Yang boleh angkat telepon tuh kok emak telepon. Oke, pelan-pelan kita. Tadi udah tahu ya. Jadi bukan hanya orang beriman yang disuruh. Orang beriman itu diingatkan supaya dia mati itu dalam keadaan takwa. Dalam keadaan takwa. Takwa itu apa? Tadi yang saya sebutkan. Yang secara sederhana adalah orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan begitu sebaliknya, ya kan? Nah, takwa itu pekerjaannya. Orang ini yang mau mutakin. Takwa itu pekerjaannya, orangnya mutakin. Mutakin itu yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, di mana kita lihat rujukan kita orang bertakwa itu? Nah, kalau saya tuh di Basnas ini, kita lihat dua sisi. Pada pertama sisi orang yang berinfak, kemudian sisi orang yang berzakat dan bersedekah. Sambil minum Kak, biar nak ngantuk Kak. Anda apa? Ambil, disiapkan untuk minum, untuk sedekah. Ya, minum, kasih abang. Abang siapa nama nih? Iqbal. Hah? Iqbal. Waduh, Iqbal. Kakak siapa namanya? Anissa Mutahar. Anissa? Mutahar. Wah, Al-Muntahar. Al-Muntahar. Abang? Tadi Pak Anissa Mutahar. Abang ya? Saripah lah. Saripah. Saripah lah. Abang siapa? Fahri. Tommy lupa sih ini. Intan Pariwara. Sampai di mana tadi? Ingat tak? Bertakwa ya. Jadi ciri-cirinya itu dapat kita lihat di sisi infak dan sisi zakat dan sedekah. Perhatikan sini Kak.
Mandang wajah saya tidak dosa hari ini ya, biar fokus maksud saya begitu Pak. Dan memang orangnya memang agak ganteng. Mau-mauan lah, tidak bergura-gura biar tidak gantung. Jadi ciri-ciri itu didekati dengan infak dan sedekah. Kalau kita infak, pertama kita lihat rujukannya di surah Ali Imran yang ke-133. Wasari'u bismillahirrahmanirrahim wasairu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disediakan nih surga yang seluasnya langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Disiapkan nih. Ternyata surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Berarti besar mana tuh? Besar surga kan? Gabungan kan? Langit dan bumi kan? Langit katakanlah di bawah, bumi di bawah, di atasnya kan, menshubungi semuanya kan. Nah, disediakan tuh orang bertakwa. Orang yang macam mana? Nah, dilanjutkan ayat berikutnya, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang membelanjakan infaknya, kata dia. Tadi kan bertakwa ya. Nah, orangnya macam mana ciri-cirinya? Orang yang membelanjakan infaknya ketika lapang maupun sempit. Jadi ciri orang yang bertakwa pertama itu adalah cuan. Betul tak? Cuan, duit. Yang mencuankan duitnya ketika lapang, membelanjakan duitnya, cuannya ketika sempit. Nah, itu dia. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Ini kita latihan di proses ini. Yang ngomong lagi proses juga nih, itu nahan amarahnya. Yang ketiga, selalu memaafkan. Sampai 5 tuh, saya nggak usah bahas lah yang 2, 3, 4, 5 tahun. Nanti kita baca referensinya sendiri. Dengarkan sih kan ada nanti. Nanti sambungannya 133, dimulai dari 133, Ali Imran tuh 134, 135 ya. Nah, saya mau tekankan yang pertama tuh. Orang pertama bertakwa itu ciri-cirinya adalah pada sisi infaknya ya. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang membelanjakan infaknya ketika lapang maupun sempit. Di mana kita belanjakan tuh? Tentu kita rujuk kepada Al-Qur'an lagi. Rujukan kita di Al-Baqarah 215. Nanti Al-Baqarah 215 itu Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, di mana kita membelanjakan infak kita itu ketika lapang dan sempit itu? Pertama adalah yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini itu pertama. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka harus infakkan. Infakkan yang terbaik min khairin faliwalidaini, untuk orang tua dulu infak. Untuk orang tua. Untuk orang. Jadi orang tua itu bukan sedekah, bukan zakat. Infak itu apa? Nafkah. Emang orang tua perlu apa? Perlu mobil? Enggak lah. Betul lah Kak Nisa, betul ya? Nah sekarang sih belum kan. Sekarang kamu diinfak sama orang tua, dinafkah sama orang tua, ya kan? Nah. Duduk boleh tapi jangan terlalu ribut ya. Ya, dinafkah ya orang tua. Habis itu wal aqrabin, saudara dekat. Saudara dekat. Saudara kandung, saudara sepupu. Pernah sih? Kemudian saudara sepupu, tetangga depan kiri kanan. Depan belakang kiri kanan. Nah, itu saudara dekat semua. Itu yang harus dinafkahi. Ya. Habis itu orang yatim. Yatim pun dalam lingkaran dekat.
Yatim pun dalam lingkaran dekat. Nah, dalam lingkaran dekat. Biar kuat suaranya nih. Terus mereka ini mantan Biar masuk YouTube enak deh. Ada yang dikira ini kan tidak aktif. Tidak mungkin Yatim lingkaran dekat, anak abang, anak kakak, saudara kita, saudara kandung, sepupu. Amankan dulu tuh. Habis itu yatim tetangga dekat. Kan saudara kita nih. Dalam Islam ini kan saudara kita nih. Depan, belakang, kiri, kanan. Di kufur nih. Habis itu orang miskin. Orang miskin pun dalam lingkaran dekat kita. Kan kita tak semua nasib sama dengan itu kan. Ada saudara miskin kan? Abang saudara kaya-kaya semua. Alhamdulillah. Ya kan? Ya, saudara miskin dalam lingkaran dekat. Yang sedarah tadi, sepupu keluarga sedarah itu kan? Baru yang tetangga kita, depan, belakang, kiri, kanan. Baru Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan. Jadi orang dalam perjalanan itu kita pandang loh, kita bantu dia nak balik. Wa ma tafa'alu min khairin fa innallaha, apa yang engkau kerjakan Allah mengetahui. Paham ya? Paham sampai situ. Jadi ciri orang yang bertakwa pada sisi infak yang pertama adalah allazina yunfiquna fis sabilillah. Orang yang membelanjakan hartanya ketika lapang maupun sempit. Tiga tuh. Dah cuan nih bang ya. Dah cuan. Jadi kalau orang Islam asin gimana ceritanya? Itu tuntunan Quran dari kita. Ya kan? Tuntunan Quran, bukan tuntunan kebebasan. Tapi dia harus aktif kan? Tuntunan Quran. Sebulan 2 bulan masuk dengan anak mereka. Besar. Ya. Coba dikip lo. Kalau Sana kita pindah. tak bisa ini direkam soalnya. Dah. Udah ini? Udah. Nanti Elmi pandai merhatikan. Tadi itu sisi infak. Jadi jangan sembarang infak. Ternyata filosofinya dasarnya itu ya. Paham tak? Ya? Nanti memang mau enak di studio lah. Tapi tak apalah. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya kan? Jangan salah-salah lagi. Ada nyebut masjid enggak situ? Yas'alunaka maza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka harus infakkan. Infakkanlah yang baik-baik min khairin. Bali walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Ada nyebut masjid enggak? Enggak ada kan? Nah, tapi sering di kampung kita lihat kan? Poster spanduk mohon infak untuk masjid. Ya kak? Bisa enggak? Bahasa kita salah kan? Nanti dibilang dia rujuk ke Al-Baqarah 215 ya. Gitu dia. Jadi kalau kamu tidak percaya, kamu searching aja di Google tuh, infak. Pasti mereka larikan ke 215. Kalau mereka tidak larikan ke situ, nah, why not? Pasti 215. Itu rujukannya itu infak. Karena infak tuh nun, pa, dan kof, napakah. Bahasa Pontianak halusnya pajo. Kak? Khusus makan. Dimati dari sini sampai ke sini saja. Bawahnya jadi-jadian. Jadi kotoran. Oke kak ya? Situ paham ya? Paham. Nanti dari magang di Basas nggak ngerti infak, maluin. Oke, itu ciri orang bertakwa dilihat dari sisi infak. Ini lagi telepon nih. Di sisi infak, gitu ya. Kemudian kita lihat dari ciri-ciri dari sisi infak, ciri-ciri dari sisi infak ya. Sekarang dari sisi zakat dan sedekah. Nah, coba minum bang. Ini kawan saya udah tidak paham nih kok dikasih tahu nih. Terus saya telepon balik gitu bang.
orang KKU tuh. Jadi di sisi sedekah itu rujukannya di Al-Baqarah 177. Kalau saya sebut nih, abang pulang ke rumah kakak ini buka lagi kak Qurannya kak, nggak bisa sampai begitu, nak itu gitu, nak nyambung dia, nak kuat dia gitu, nggak melekat, betul, nggak sibghatullah, nggak merasuk dia. Maka ilmu dalam Islam itu adalah hafalan. Kalau nggak jago ngapal, nah ya, bukan berarti saya katakan kamu ya, saya cuma begini kan. Jadi Al-Baqarah 215 itu laisal bismillahirrahmanirrahim laisal biru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Terus di situ juga disebutkan ma ta'ala hubbih, membelanjakan harta yang dicintai, malahan matalah hubbi jawil kurba wali walidain tidak disebutkan, tapi lengkapnya di Al-Baqarah 215. Matalah hubbi jawil kurba wal yatama wal masakin wa misabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Terus matalah hubbi jawil kurba wal yatama wal masakin wa misabil. Terus selanjutnya di situ berjanji apabila berjanji, maupun nabi aidihim iza ahadu. Kemudian aqimis shalah wa atuz zakah. Habis itu bersabar terhadap kemelaratan bahkan dalam peperangan. Itu orang sedekah. Lima abi. Ada sertifikat abi kan? Coba lagi yang materi-materinya itu. Udah. Abi terima. Udah Pak pandai ya saya. Udah Pak pandai. Sorry ya. Pak Didi Pak. Iya. Nanti menadakan potongan ke dia. Siap. Jadi itu tuh. Bahkan kita menepati janji juga termasuk sedekah. Apalagi senyum yang biasanya kan. Apalagi yang mandang saya, berarti dia tak suka sama saya kan. Yang senyum juga sedekah. Bahkan yang lebih urgen daripada itu. Lebih ekstrim, bukan lebih urgen. Orang berjanji apabila berjanji itu sedekah loh. Jadi sedekah itu dua dimensi cuan sama dimensi imaterial. Material dan imaterial. Kamu berjanji sama saya, kamu tepati itu, kamu udah menyalahi sedekah. Sedekah itu gampang memaknainya. Dia asal katanya sidik. Jujur. Kalau orang jujur, maka dia, kalau orang jujur kan sidik, maka dia sedekah perbuatannya. Itu automatically namanya. Otomatis. Kalau dia jujur pasti sedekah itu perbuatan baik. Semua perbuatan baik. Ngantuk tak nih? Kak ngantuk kak? Hah? Oh bohong kak? Nah, ya, nggak lagi ya. Minum bang. Kalau bang nggak minum aku minum. Saya lagi minum kopi KKU nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sisi sedekah zakat itu dilihat dari Al-Baqarah. Jadi di ujung laisal biru antualu sampai ke bawah tuh ulaika lazina sodaku. Siapakah mereka yang bersedekah itu? Yang benar perbuatannya, yang jujur adalah ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang yang bertakwa. Di ujung itu, ulaika lazina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Al-Quran, As-Sunnah ini penting nih, dengar baik-baik nih. Hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah. Hampir tidak membedakan. Ada ke baunya dari Uya? Orang? Ada ke? Nanti gini ya Uya ya sebenarnya. Iya. Yes. Oke. Yes, ini teorinya dulu. Nanti kita kasih ini. Jadi jangan sampai nanti salah tuh. Nanti apalagi kamu praktek di bank. Itu di BSI
Ada nyebut nawarkan saya, Pak mau infak. Aku bilang kau tak paham kau ni. Aku bilang yang kau hadapi ni ketebas nas. Kalau kita punya duit 50 juta kena zakat tak? Nanti nanti lagi mengajarkan ini. Sabar, jangan gopo, tenang. Karena biasa tanya kemarin Mbak, jadi jawab enggak langsung ya. Pelan-pelan. Ini baru teori dasarnya nih. Ini penting yang harus dikuasai nih. Ruhnya. Jadi dari mana itu? Oh iya, Al-Quran Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan. Tapi kalau mau dibedakan tidak masalah. Kalau mau dibedakan tidak masalah. Zakat itu terkadang Al-Quran menggunakan istilah sedekah di mana zakat. Sebut zakat dia sedekah. Al-Quran dan Sunnah ya, contoh. Ini yang paling prinsip di pengambilan. Al-Quran menggunakan khuts min amwalihim sodakatan. Sedekah kan? Tapi kalau kalian baca di situ dia di mana zakat. Ambillah sodakoh mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan mensucikan mereka. Jadi zakat sedekah itu untuk membersihkan mensucikan. Infak juga gitu. Kalau saya memahaminya, infak itu adalah sedekah yang khusus berkenaan dengan nafkah untuk orang dekat. Paham? Mau paham didengar lagi nanti nih. Kalau sekarang ini lupa pasti. Enggak apa-apa, itu memang begitulah. Jadi kok sedekah zakat itu adalah sedekah yang berkenaan harta yang wajib dikeluarkan. Sedekah sendiri itu adalah harta dan non harta. Kalau zakat itu ada batas bawahnya, tidak ada batas atasnya. Kalau sedekah berkenaan dengan harta, tidak ada batas bawahnya, tidak ada batas atasnya. Nah, orang berzakat minimal harus 85 gram emas. Sudah tertahan setahun. Atau kalau mengimani zakat profesi minimal 6 juta per bulan penghasilan. Zakatnya 2,5%. Berarti berapa tuh? 150.000 per bulannya. Kalau 85 gram emas, katakanlah 85 juta, berapa per bulannya? Kali 2,5%. Coba cek. Boleh kalkulator. Basket. 85 juta dikali 2,5%. Berapa, Kak? Bisa hitung nggak tuh? Jangan malu-malu. 85 juta kali 2,5. Berapa, Kak? 212.500. Salah lah, Kak. 200. 2, 3, 4, 5 kali 2.5%. Oh, persen. 125.000. Ya, 2 juta 100 per tahunnya. Kok dibagi 12? Ya kurang lebih lah 177 150. Lebih kurang. Tolak ansur atau orang kucing. Ya. Nah, jadi kembali kepada ciri-ciri orang. Tadi ciri-ciri orang yang bertakwa pada sisi zakat sedekah itu di Al-Baqarah 177 ya. Di situ. Nah, kemudian Al-Qur'an dan Sunnah kan tidak membedakan terminologi itu ya, hampir-hampir tidak membedakan. Contohnya yang ekstrem saya bilang di pengambilan Al-Qur'an menggunakan kata sedekah di mana aja? Min amwalihim sedekatan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Itu dia. Dan seterusnya. Kemudian di pembagian innama shadaqatu, pembagian apa nasnaf tuh. Dia pakai kata sedekah tuh. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal kharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ngantuk lagi, tutup mulut. Gitu enggak boleh tutup. Nanti iblis masuk. Tutup mulut. Tutup mulut kalau tangan kanan pakai tangan kiri tutup mulut tuh. Nah, kalau gantian bisa tangan kiri bagaimana caranya? Tangan gitu gini. Ini nih buat. Nih, Bu. Betapa indahnya Islam. Diajar Rasulullah semuanya itu saya. Kalau tangan kanan gini, Allah. Tangan kiri, gitu. Tidak apa-apa. Kan beruntung ketemu Pak Umar ini kan.
Jangan begini. Apa nih? Yang undi bukan kan? Bagus ya kan? Atau gimana? Kok yang ini kok bisa tengah makan kan? Tengah nulis kan? Rapat deh maksudnya. Kalau gini, gurau Pak. Jadi itu ya. Jadi pengambilan, pendistribusian menggunakan kata sodako di mana aja? Ya. Hadis Rasulullah juga iftaradu alaihim sedekatan tuhazu min aghniyahim wa turaddu ala fuqarihim. Sedekah lagi pakai. Tapi di mana zakat? Nah, zakat sedekah itu apa? Nah, ini sudah dimensi sosial nih. Kalau kamu tidak sampai dihukum zakatnya, ada uang 85 juta Kak? Ada uang 85 juta Kakak? Ada. Oh, bilang tadi ada tu. Dah suka dah tu keluarkan zakat tu. Hati ngantuk kan? Atau penghasilan kamu 6 juta? Ada? Tak ada. Kalau kamu tak sampai zakat, apa kau lakukan? Sedekah. Untuk apa itu semuanya? Hah? Iya, di dunia untuk bersihkan. Untuk membersihkan hartamu. Di dunia betul. Tapi itu garis lurus dengan lupa. Ada muka saya pun tak masuk ya, itu. Garis lurus dengan kematian. Infak dan sedekah itu garis lurus dengan kematian. Iya kan? Udah saya bilang. Ada dasarnya enggak? Ada dasarnya ada. Kita buka sekarang surat Al-Munafiqun yang ke-10. Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkan rezeki yang kuberikan sebelum maut itu apa? Mati. Fayaqula rabbi, dia bilang, akhortani ila ajalin qaribin fa asaddaqu. Tu minta tunda kematian kita. Kan saya bilang nanti kondisi coba diingat-ingatlah. Kan saya bilang begitu kan. Jadi mengingatkan saya juga nih. Pak Umar, tahu tak Umar? Murai Muhammad Amin. Kau nanti mati kau. Maka infakkan itu. Sedekahkan. Seram ya. Ya bang, abang matikan muka saya. Perempuan lupa rupanya. Yang mana muka saya ganteng aja kali ini ya. Ya. Betul tak saya bilang itu kemarin? Ada kan? Itu semuanya kamu lakukan perbuatan untuk mencapai ketakwaan itu, infak, sedekah dan zakat itu adalah garis lurus dengan kematian. Mengingatkan kita. Wa ampiku mimma razaqnakum. Infakkanlah rezeki yang kuberikan, kata Allah. Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyati adakumul maut. Sebelum kematian datang pada kau. Jangan sebelum kematian. Fayaqula rabbi, mereka akan berkata. Baru masuk sedekahnya. Sama juga. Ila ajalin qaribin fa saddaqu aku binasodin. Tunda kematianku. Tapi malaikat kan langsung tarik langsung. Hai, dah lewat. Kau lupa sedekah. Sedekahlah. Maka sedekah itu harus diambil. Zakat sedekah itu harus diambil. Kalau infak pribadi langsung. Tidak perlu ambil. Masa kamu nanti mau kasih sepupu kamu? Udah aku titip sama Amil tuh, sama ketua Basnas, ketua PJ. Kan sepupu kau mabuk kau ni, kita baru gak duit lagak dah tu kan. Habis kau kata-kata kan. Tak sampai kau nak ngasih orang beramal. Yang kayak gitu tuh, kan dah saya bilang itu langsung. Ingat ni bang? Ingat ya? Nanti ingat di sini. Nanti tugasnya bikin soal ya. Apa yang saya bicarakan. Nanti soalnya saya gunakan untuk kalau saya presentasi, jadi itu soal itu saya pakai. Menandakan kamu menyimak atau tidak. Ya. Satu orang bikin 5 soal ya. Dari yang saya bicarakan. Dan jawab sendiri.
nanti menilainya kamu sendiri, ada saya. Ya. Oh ini betul, pertanyaannya begini, jawabannya begini. Oh ini ramput, betul kan? Gitu ya. Mau kan? Untuk kamu juga biar melekat deh gitu. Biar connect, biar klik. Apalagi gitu. Kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi zakat sedekah itu harus diambil. Infak tidak diambil. Kenapa kita harus berinfak? Karena kita diingatkan Allah dalam surah At-Tahrim itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api dapur, api neraka, supaya mereka jangan kupur, kita jangan kafir. Ada dasarnya, ada nanti sebut ayatnya. Kalau orang miskin itu ya, orang terlalu miskin tuh dia, coba perhatikan tuh, semacam nyesal dia hidup tuh. Beban berat hidup begini, anak begini. Pernah ada keluarga miskin nggak kita nih? Atau keluarga kaya semuanya? Jadi kayak sombong semua nih. Ya kan pasti gitu deh kan. Alah kami ini. Kok udah ngomong begitu tuh frustasi kayaknya gitu. Nggak boleh gitu frustasi. Orang kisi-kisinya akan saya fotokan. Nanti anak kirimkan. KTP. Iya siap. Tapi nggak usah sekarang lah. KTP-nya nanti. Belum lah. Aman lah insyaallah. Iya di sana. Jadi kayak gitu ya. Jadi infak itu langsung. Kenapa kita berinfak? Untuk mengamankan keluarga kita dulu, supaya mereka jangan kufur, kita jangan kafir. Kalau tidak kau amankan keluarga kamu itu, kalau kamu tidak ada duit, bagaimana cara mengamankannya? Bagaimana tuntunan Qurannya bagaimana? Adom. Abang, siapa abang tadi? Fahri. Kamu nyantuni mak saja tidak mampu misalnya. Aduh, mak minta belikan ikan, atau mak belum makan 2 hari. Mana aku pun, ini mohon maaf ya contoh aja ya Fahri ya. Ekonomi Fahri lebih dari itu. Amin lah. Amin lah. Amin. Maksud saya ekonomi Fahri lebih dari itu kan. Ngantuk dan ngantuk. Kadang-kadang kok belajar Quran tuh ngantuk. Ngantuk. Setan-setan bergantung sudah betul. Kau tengok YouTube kan 3 jam. Sekarang gimana caranya? Kalau kita juga nggak mampu. Kalau nggak mampu jangan sampai negara ambil ya. Karena negara itu sudah bikin konsensus orang miskin anak terlantar dilindungi negara, itu undang-undang itu. Coba lihat ada panti-panti yang punya negara semua. Kira-kira malu nggak kalau bapak kita masuk situ atau emak kita atau bapak kita? Karena izin sebar kota Pak ya. Iya. Sama Arif. Malu nggak kira-kira? Malu nggak? Malu kan? Maka kita berusaha memohon kepada Allah untuk bisa dapat maksimal bekerja dengan baik, dengan halal dan sebagainya. Kalau nak mampu, nah pakai tuntunan Allah. Surat Al-Maun, ya, ara'aital lazi yukazzibu biddin. Oh, itu lebih kejam lagi ayat, bukan kejam ya, keras lagi bunyinya, kayaknya keras gitu bunyinya. Ayat Quran enggak ada yang kejam. Cuman kita saja mendefinisikan. Ara'aital lazi yukazzibu biddin, fazalikal lazi. Siapa menghardi anak yatim? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Kalau kamu enggak mampu, informasikan saja, kasih kabar. Bisa tidak bantu? Kalau infak orang tua, sambungkan dulu kepada saudara, adik-beradik kan. Jangan dulu ke orang lain, jangan dulu. Ambil keluarga lingkaran kita tuh juga berperan dalam infak tadi, karena itu amaliyah. Paham? Jangan langsung ke badan amil, kan malu dong. Mak seorang diantarkan ke minta sama Basnas, minta Basnas kota. Sampaikan kepada adik-beradik dulu, mampu aku tak ada duit nih, aku beli. Kalau misalnya emak dengan Mak Pari tinggal sama Pari kan, ya mungkin karena bulan-bulannya dan sebagainya, tahu lah gitu kan gimana ekonomi misalnya kan, teleponlah saudara dekat dulu, belikanlah berasnya, aku dengan mak belum makan nih, gitu. Lakukan itu, saudara dekat, nggak ada saudara kandung, saudara sepupu. Dan kita juga malu dibantu sama tetangga, walaupun itu kewajiban dia.
kan tetangga, sholat dekat kan tetangga. Kalau Ustadz Muhammadiyah kejam dia mendefinisikan. Nggak ada gunanya kita sholat kalau orang kiri kanan makan, kelaparan, nggak makan. Sadis sebenarnya. Karena infak dengan sholat itu digandengkan Quran. Berapa kali? 73. Sholat dan infak itu diingatkan Allah bergandengan. Kita tetap sholat, tapi juga tetap infak. Itu 6 kali diulang-ulang dalam Quran. Dimulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, ya kan? Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal allazina yu'minun. Orang yang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqim. Orang yang beriman kepada Allah dan yang gaib. Wa yuqimunas sholata. Wa yuqimunas mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membelanjakan infak yang kuberikan kata Allah. Digandengkan dua, sholat dan infak. Begitu juga sholat dengan zakat dan sedekah digandengkan 26 kali. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ingat ya, kalau saya sebut zakat atau siapapun yang berzakat, dia berkonotasi juga sedekah. Nah, zakat dan sedekah ini mesti diambil. Jadi nggak kita sholat begini-begini kalau nggak infak, kita begini nggak sedekah, nggak powerful dah buat dia, ya. Nah, ingatkan nanti kalau kamu tugas itu, jangan kau sebut Pak mohon infaknya Pak, jangan. Kalau hanya 2 pertemuan sosial itu, sedekah atau zakat. Bapak sudah berzakat. Oh, saya nggak sampai dukung zakat. Kalau zakat emas tadi pakai sekian ya, 85 gram emas ya. Bapak ada nggak uang nyimpan ngetem di sini 85 juta atau setara 85 gram emas? Kalau 1 gram ini 1 juta kan? Oh, ada. Kira-kira udah sampai belum nisab dan haulnya itu? Kalau nisab ukuran batas setahunnya kan? Kalau betul. Haul? Haul yang batas tahunnya, nisab yang 85 gramnya, ya. Batasnya 50 gram. Oh, ada tuh. Boleh dong dikeluarkan. Oh, tak nyampai dek. Kalau gitu Bapak sedekah aja Pak, 2.000 pun tak masalah. Kak jangan, itu nahan ngantuk Pak. Minum Kak. Minum. Kakak tak minum, saya minum. Abang tahan tak minum. Abang, tak ada minum. Ada pertanyaan? Tak ada. Ini semester berapa yang bentar ni? Menuju? Ikut tahu kita ajar kita besok gimana kita. Kalau ajar kita besok mati gimana kita? Tak nyambung kan, ngantuk kan? Kalau besok ajar kita tiba tak nyambung. Kalau abang ngomong saya bilang gitu bang. Kalau ajar kita besok kan tak nyambung. Tadi abang bilang kan menuju ke semester 7. Ya kalau ajar kita besok bagaimana? Saya bilang gitu kan. Untuk semester 6 gitu. Belum nyambung lagi? Hah? Ngantuk. Tadi kan abang bilang semester 6 menuju semester 7. Saya bilang kan tadi kan, dengar gak? Ini dengar gak? Ya. Kalau ajarnya besok gimana? Kembali ke semester 6 gitu. Kalau ajal besok, kalau abang meninggal besok maksud saya gitu Pak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ajal itu nggak bisa diprediksi. Maka karena nggak bisa diprediksi, bersedekahlah, berzakatlah, berinfaklah. Jadi sebenarnya lembaga ini tugasnya mengingatkan orang itu. Karena itu berhubungan dengan kematian. Jangan takut. Berhubungan dengan kematian sebenarnya. Dengan kematian. Jadi kalau orang tak suka sedekah, tak suka infak, tak suka zakat, berarti dia lupa dengan kematian. Tadi, jadi jangan tawarkan orang itu infak. 2 saja, zakat dan sedekah, karena itu untuk interaksi sosial. Zakat sedekah itu sosial, ibadah sosial.
Kalau infak itu termasuk ibadah individu walaupun berdimensi sosial. Ya. Nah, kalau dia PNS maka minimal per bulannya berapa? 6 juta penghasilan dia, ya. 6 juta penghasilannya per bulannya. Yang dikeluarkannya 2,5% berarti 150.000. Kalau dia tidak sampai dihukum zakat, maka dia sarankan dia untuk Bersedekah. bersedekah apa? Karena itu berkaitan dengan kematian kita. Bagus sih kasih ayatnya tuh. Apa mau dengar ayatnya Pak? Antara Pak Asyik ke Quran aja. Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayati adakumul mautu fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin. Apabila ajalku dekat, tunda kematianku untuk bersedekah agar menjadi orang yang soleh. Sedang kita ayat terakhir, coba baca ayat terakhir. Atahiyat. Usah buka buku handphone Kak. Masa? Kak, enggak usah buka. At-tahiyat, enggak usah buka. Coba at-tahiyat. At-tahiyatulillah wassalawatu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Nah, mau jadi orang soleh kapan? Nyambungnya kemana? Mau jadi orang soleh itu sodako. Ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas solihin. Tunda kematianku untuk bersedekah agar aku menjadi orang soleh. Tiap sholat lo baca itu. Tunda kematianku untuk aku berinfak, itu maksudnya. Kalau sedekah tuh mencakup semuanya, baik infak maupun zakat. Tutup pintu Eri, Yudi, begas Om Ridwan tadi tuh. Sedekah tuh mencakup semuanya, luas dia. Dia bisa materi dan non materi. Paham ya? Ngantuk lah nih, bukan nih. Oke lah ya. Gak usah lama-lama nanti itu tak masuk nih. Tapi diulangi aja dengar ya. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.